Petani mahasiswa rakyat miskin kota, ya itu kan implementasi atau wujud-wujud atau secara hermeneutika itu bagaimana kita menafsirkan sebuah kata yang diciptakan oleh manusia itu kan akhirnya mengalami morfologi atau pergeseran letak kata makna itu terhadap hakikat makna sebenarnya, mengalami pergeseran. Ketika dikatakan bahwa pemerintah itu atau negara itu mencanangkan atau menteri hukum itu kan, jangankan kamu itu menjual narkoba dalam jumlah yang banyak, hanya dalam jumlah 0,1 gram saja kami berantas. Kan itu kan akhirnya kan. Jangankan kamu mencuri handphone itu 100 biji, kamu mencuri 1 handphone saja ditindak, benar nggak? Itu akhirnya akan bagaimana? Ini secara psikolinguistik itu akan mempengaruhi psikologisme itu ketika kamu itu mengimplementasikan atau menafsirkan bahwa negara kita itu negara yang sangat menegakkan hukum gitu kan. Ya enggak? Jangankan kamu mencuri emas 2 kilo, kamu mencuri sandal saja kami tindak lanjuti, benar enggak? Ini makna dari supremasi hukum. Ketika kamu percaya terhadap supremasi hukum itu, akhirnya kita akan fokus kepada hukum-hukum yang ringan. Ya enggak? Berita-berita itu hukumnya ringan semua itu. Ketika artis itu tertangkap membawa narkoba 0,1 gram, itu kan dalam bilangan atau jumlah yang kecil gitu loh. Kemudian seorang pencuri kotak amal di masjid tertangkap, kemudian diadili, bener ya? Kemudian ada seorang nenek-nenek tua yang mencuri buah atau kayu di sebuah lahan atau ladang milik perusahaan, itu tetap ditindaklanjuti atau ditindak secara tegas melalui tata cara hukum bernegara yang diberlakukan di negara kita. Paham gak? Itu karena kamu percaya terhadap supremasi hukum. Kamu yakin gitu loh bahwa kita itu berbuat sekecil apapun akan ditindak oleh hukum yang berlaku di negara ini. Akhirnya kita hanya akan fokus kepada hukum-hukum yang kecil. Tetapi kamu melupakan akhirnya kenapa yang mencuri 1 HP ditindak, tetapi yang mencuri ribuan HP itu ditindak enggak gitu loh. Kan enggak ada kabarnya itu. Orang yang mencuri motor 1 itu ditindak, tapi orang yang mencuri ribuan motor pada hakikatnya ditindak enggak? Kok malah enggak ada kabarnya gitu loh. Ini kan ketika seorang copet itu mencuri dompet itu ditindak, tetapi orang yang mencuri miliaran rupiah gitu loh, itu nggak pernah ada kabarnya. Paham nggak? Secara presentasi itu, ketika kamu itu percaya dengan supremasi hukum itu, kamu akan melupakan hukum-hukum yang sebenarnya itu lebih besar daripada, maksudnya kejahatan itu yang lebih besar daripada kejahatan yang kecil gitu loh. Ketika di TV itu kan beritanya kan selalu narkoba dalam jumlah, ya enggak, itu kan lebih banyak daripada bandar-bandar yang ketangkap. Mungkin bandar narkoba itu 50 kg itu mungkin dalam 1 tahun hanya akan kita dengar beritanya itu di televisi mungkin hanya 10 atau 20 kali. Tetapi pengadilan itu dan penjara itu penuh dengan orang-orang yang membawa narkoba dalam jumlah di bawah 1 gram gitu. Di lapas-lapas itu kan kejahatan-kejahatan itu kan ketika isinya itu penuh dengan orang yang mencuri HP, mencuri sepeda motor, mencuri dompet. Tetapi itu yang mencuri hak-hak rakyat itu kan jarang sekali ada gitu kan di penjara itu kan. Yang mencuri kayu di hutan itu sampai, paham gak maksudnya? Orang-orang yang mencuri ikan-ikan di laut itu, yang ribuan ikan itu nggak pernah ada kabarnya. Tapi orang yang mencuri 1 atau 2 ikan di akuariumnya tetanggamu itu masuk penjara kok. Ketika kamu itu naik motor
atau naik mobil kemudian secara tidak sengaja itu kamu menabraknya hingga tewas, itu kamu masuk penjara kok. Tetapi ketika dengan sengaja kamu itu membunuh ribuan masyarakat di Indonesia ini dengan cara membuat mereka itu miskin dan susah makan, itu dibiarkan hidup gitu loh. Ini karena kamu percaya dengan supremasi hukum gitu loh. Kamu ditipu itu oleh supremasi hukum itu. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia.